warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul dalam diskusi kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Pak Abdul Aziz, dan juga teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidalia Faisa, dan rekan kelompok saya. Nur Syafika Rafid dan M. Naim Ridwan. Adapun materi yang akan dibawakan yaitu problematika penerapan bahasa Indonesia ragam ilmiah, kesalahan pemakaian kata dalam tulisan ilmiah, dan kesalahan kalimat. Kesalahan pemakaian problematika ke tingkat ketataman kalimat, salah benar bahasa kata dasar para pemegang ini hampir sama dengan legislasi satu merupakan saran ke depan yang tajam. Tahun 2017 ia mampu mengalahkan bentuk kata yang salah kambingan itu. Selanjutnya, Ridwan. Kesalahan kalimat. Kesalahan kalimat gabungan beberapa kata yang lengkap, bersifat kal yang lebih besar, serta memiliki arti tertentu. Jenis kalimat berdasarkan pola dasar kalimat dari satu klausal bebas tanpa kalimat majemuk, kalimat yang terdiri atas beberapa klaus bebas. Kalimat majemuk setara: 1. Setara menggabung pergi ke sekolah mengajar. 2. Menjadi ketua kelas setara mempertentangkan 2011, tetapi ia ketua kelas kimia angkatan 2011. 4. Kalimat majemuk sama. Beda mau. Kesalahan, yang kedua ketidaklengkapan kalimat, yang ketiga kesalahan kalimat pasif ya. Posisi kesalahan umum dan perbaikannya. Yang pertama itu penggunaan dua kata yang sama artinya dalam sebuah kalimat. Yang kedua, penggunaan kata yang berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Yang ketiga, penggunaan imbuh yang kacau. Yang keempat, kalimat tak selesai. Yang kelima, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Yang keenam, penggunaan tidak tepat kata gimana dan yang mana. Pilihan kata yang tidak tepat. 9, pengulangan kata yang tidak perlu. Dan yang terakhir, kata kalau yang dipakai secara salah. Itulah tadi presentasi dari kelompok saya. Saya membuka sesi tanya jawab kepada teman yang ingin bertanya. Saya silakan kepada Nur Anissa Hasan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Anissa Hasan dari kelompok 1. Pertanyaan saya, mengapa dalam tulisan ilmiah tidak diperbolehkan ada kesalahan dalam pemilihan kalimat? Terima kasih. Selanjutnya kepada Diani, saya persilakan.
Nurul Aulia Anissa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Anissa dari kelompok 10. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana contoh kalimat dari kesalahan terbuka dan kesalahan tertutup dalam problematika kebahasaan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Jumriani dari kelompok 9. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan yaitu, bagaimana strategi dalam menjaga pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terima kasih. Atas pertanyaannya, dan memberi waktu untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Anissa Hasan. Mengapa dalam tulisan ilmiah tidak diperbolehkan ada kesalahan dalam pemilihan kata? Jawabannya, dalam suatu tulisan ilmiah apabila terjadi kesalahan pemilihan kata, maka akan terjadi pergeseran arti atau makna kalimat, tidak sebagaimana diinginkan oleh penulisnya. Bagi pembaca, kesalahan tersebut akan menimbulkan kesalahpahaman atas arti atau makna yang dimaksudkan. Nur Anissa Hasan. Terima kasih atas jawabannya. Saya rasa cukup. Kedua akan dibacakan oleh Nur Syafiqah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jumriani dari kelompok 9. Pertanyaannya yaitu bagaimana strategi dalam menjaga pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi, untuk menjaga pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dapat yang pertama itu mengakrabkan diri dengan bahasa Indonesia yang baku. Yang kedua, memahami definisi dan penggunaannya. Yang ketiga, memahami struktur kalimat dan tata bahasanya. Yang keempat, mengikuti dinamika dan perkembangan bahasa. Yang kelima, biasakan banyak membaca. Kepada Jumriani, apakah sudah puas dengan jawabannya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya puas. Ya, akan dijawab oleh
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Aulia Annisa dari kelompok 10. Kesalahan tertutup adalah kesalahan di balik tindakan tertulis yang secara tata bahasa benar namun secara semantis atau makna tidak benar. Contoh, elang itu kini terbang melayang di atas atau bentuk apa murah. Perbaikan, elang itu kini terbang melayang. Alasannya karena jika kata di atas dihilangkan maka makna kalimat tersebut tetap utuh. Sedangkan kesalahan terbuka adalah kesalahan berbahasa pada tingkat ketatabahasan yang tampak pada kalimat-kalimat itu. Tindakan tertulis contoh, aku membawa kue agar untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Perbaikan, aku membawakan kue untuk diberikan kepada pamanku yang sedang sakit. Alasannya karena penggunaan agar pada kalimat tersebut tidak efektif. Nah, sekian dari saya. Apakah sudah jelas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup jelas. Emang Dan aku nah. dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.